Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Produk Perbankan Syariah dan Implementasinya. Yang beranggotakan 3 orang, yang pertama yaitu Raul Ziliang, yang kedua yaitu saya sendiri Asmina, dan yang ketiga yaitu Muhammad Harun Razi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah ialah produk keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Produk ini juga dirancang untuk menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, ataupun maisir. Fokus utama pada produk ini juga untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta kepatuhan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produk perbankan syariah. Jenis-jenis produk perbankan syariah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produk penghimpun dana, yang kedua itu produk penyaluran dana, dan yang ketiga adalah produk layanan. Yang pertama yaitu produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana ialah menghimpun dana dari masyarakat ke dalam bentuk deposito, tabungan, atau giro. Sedangkan yang kedua yaitu produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan. Produk ini digunakan untuk menyalurkan dana kepada nasabah untuk berbagai keperluan, seperti contohnya produk layanan. Dan yang terakhir adalah produk layanan. Produk layanan ini memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah, sekaligus memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu materi tentang mudharabah dan musyarakah. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Sedangkan kerugian ini hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Selanjutnya yaitu musyarakah. Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana keuntungan dan kerugiannya itu dibagi bersama berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui. C. Materi tentang murabahah dan ijarah. Murabahah berasal dari kata ribuhu yang berarti keuntungan, yang merupakan bentuk transaksi jual beli di mana bank menyatakan besaran keuntungan yang diambil. Dalam transaksi ini, bank berperan sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Murabahah dalam perbankan syariah adalah transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan murabahah yang diterapkan di bank syariah maupun baitul mal (tamwil) dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagang. Pembiayaan modal tambahan, di mana pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap atau dalam bentuk angsuran pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah ijarah, adalah pengalihan hak penggunaan manfaat atas barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang telah disepakati tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Menurut mayoritas ulama, rukun ijarah itu terdiri dari 4, yaitu adanya sigot akad, yaitu sebuah ijab kabul antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Lalu ada akid, yaitu pihak yang melakukan akad. Lalu ada ma'aqud alaih, yaitu barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi bentuk aslinya sesuai sesuatu yang dikerjakan. Lalu yang keempat adalah ujrah, yaitu upah atau bayaran. Lalu yang keempat yaitu ada perbedaan produk syariah dengan produk konvensional. Penyaluran dana bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Produk pembiayaan secara umum dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama ada transaksi pembiayaan untuk memperoleh barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Lalu ada transaksi pembiayaan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa. Lalu ada transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus menggunakan prinsip bagi hasil. Lalu pada produk penghimpunan dana syariahnya, penghimpunan dana di bank syariah dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang digunakan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Lalu pada produk konvensional, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan cara konvensional. Prinsip operasionalnya dibagi menjadi 2 metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti tabungan dan deposito berjangka, serta produk pinjaman kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
Produk-produk yang ditawarkan dalam perbankan konvensional bervariasi, tergantung pada status masing-masing bank. Dalam memberikan layanan yang berbeda, kegiatan bank konvensional mencakup secara menyeluruh. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari produk syariah dan konvensional. Yang pertama pada kelebihan produk syariah, yaitu mengenai kelebihan bank syariah terutama dari sisi produknya, menjadi solusi bagi masyarakat yang enggan menggunakan produk yang mengandung riba, karena produk bank syariah sesuai dengan prinsip dan menggunakan akad. Lalu pada produk konvensional, dia memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dan dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan. Produk konvensional berikut beberapa kekurangan dan kekurangan produk syariah dan juga kekurangan produk konvensionalnya. Yaitu yang pertama, pada produk konvensional biaya dan bunga yang tinggi. Pada bank konvensional biasanya menggunakan biaya administrasi bulanan serta suku bunga pinjaman. Lalu pada kekurangan yang syariah, yaitu penawaran produk yang sangat terbatas. Pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu proses pembiayaan sesuai syariah. Jadi, pembiayaan di bank syariah adalah fasilitas yang diberikan oleh bank pada masyarakat yang memerlukan dengan menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Jadi, pembiayaan ini merupakan salah satu fungsi utama bank, yaitu memberikan layanan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam praktik pembankan syariah telah membentuk subsistem tersendiri. Dari perspektif ekonomi, pembiayaan syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifat penggunaannya. Yang pertama yaitu pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan produksi secara luas, termasuk peningkatan usaha dalam produksi, perdagangan, atau investasi. Yang kedua yaitu pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu proses pembiayaan ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu ada permohonan pembiayaan, yaitu merupakan tahap awal dari proses pembiayaan. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah pada officer bank. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan investigasi. Yang ketiga yaitu analisa pembiayaan. Yang keempat yaitu pencairan. Dan yang kelima yaitu monitoring. Selanjutnya yaitu ada studi kasus pembiayaan syariah, eh, studi kasus pembiayaan ijarah di sektor transportasi. Jadi deskripsi kasusnya yaitu sebuah perusahaan transportasi membutuhkan kendaraan operasional dan mengajukan pembiayaan kepada lembaga syariah melalui akad ijarah atau akad sewa menyewa. Kemudian lembaga keuangan syariah membeli kendaraan tersebut dan kemudian menyewakannya kepada perusahaan transportasi dalam jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati. Jadi prosesnya yaitu lembaga keuangan syariah membeli kendaraan tersebut, kemudian kendaraan tersebut disewakan kepada perusahaan transportasi dengan biaya sewa bulanan. Kemudian setelah masa ijarah atau masa sewanya sudah berakhir, perusahaan transportasi bisa mengembalikan kendaraan atau memperpanjang masa sewanya. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi produk perbankan syariah. Pertama yaitu masalah umum yang dihadapi. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep dan prinsip dasar perbankan syariah. Hal ini menghambat pertumbuhan karena sebagian besar masyarakat lebih memilih bank konvensional yang mereka anggap lebih mudah dipahami dan digunakan. Dalam implementasi produk perbankan syariah melibatkan beberapa aspek yang harus dihadapi oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya.
Berikut adalah beberapa tantangan utama. Jadi, tantangan yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Jadi, kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang perbankan syariah di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang produk perbankan syariah. Yang kedua yaitu jaringan operasional perbankan syariah yang masih terbatas dibandingkan bank konvensional yang selama ini sudah terdapat di setiap desa. Kemudian sosialisasi yang belum mereka dapat di berbagai media. Selanjutnya yaitu tantangan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi produk dan yang keempat yaitu persaingan dengan bank konvensional. Kemudian ada solusi dan inovasi yang ditetapkan. Jadi ada beberapa solusi dan inovasi yang harus ditetapkan dalam mengimplementasikan produk perbankan syariah. Yang pertama yaitu peningkatan literasi dan edukasi tentang perbankan syariah. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat adalah dengan meningkatkan literasi keuangan syariah. Bank Syariah bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengadakan program edukasi terkait konsep perbankan syariah. Jadi program ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk syariah serta keuntungannya. Yang kedua yaitu pengembangan produk yang lebih kompetitif dan inovatif. Bank Syariah diharapkan dapat mengembangkan produk-produk yang baru, yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti produk pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pembiayaan berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah penguatan regulasi dan pengawasan syariah. Jadi, memperkuat regulasi yang mendukung perbankan syariah dan pengawasan yang ketat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah.